keren banget nih adik-adik. Gimana kabarnya? Luar biasa kan? Pasti luar biasa. Oh ya adik-adik, sebelum kita memulai ibadah, ada 5 hal yang harus adik lakukan. Harus adik ikutin, harus adik lakukan. Yang pertama, kalian harus ajak mama papa kalian untuk ikut beribadah bersama nih. Buat ibadah bersama di sekolah minggu, dan untuk menyanyi bersama di sekolah minggu juga. Dan hal yang kedua, peraturan yang kedua, adik-adik harus pakai baju yang sopan dan rapi. Contohnya seperti berkerah, berkemeja. Nggak boleh pakai baju tidur dan baju-baju main yang seperti biasanya yang adik-adik lakukan di rumah ya. Harus sama seperti kalau adik-adik ke gereja. Dan yang ketiga nih adik-adik, coba ya kakak pikirin dulu. Yang ketiga, yang ketiga ini adik-adik harus ikutin instruksi dari kakak-kakak. Misalnya kakak-kakak suruh Laskar Kristus, berarti adik-adik harus berdiri, harus siap, yes, gitu ya. Kalau kakak-kakak nyuruh berdoa, adik-adik juga harus berdoa. Dan untuk keempat adalah bersikap baik. Bersikap baik itu kayak gimana ya kak ya? Bersikap baik itu seperti adik-adik duduk dengan tenang, mengikuti ibadah dengan baik, dan menyanyikan lagu-lagu sekolah minggu dengan semangat dan juga dengan hati yang tulus. Itu ya adik-adik ya, sikap yang baik. Dan yang terakhir nih, harus adik-adik taatkan, jangan melakukan aktivitas lain pada saat melakukan ibadah. Seperti apa nih? Contohnya seperti main gadget. Terus yang kedua, makan. Yang ketiga, lari-lari. Padahal kakak-kakaknya gak nyuruh lari tapi adik-adik lari. Itu gak boleh ya adik-adik. Jadi itu 5 hal yang harus adik-adik lakukan saat beribadah mulai. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Shalom adik-adik. Shalom Kak. Kak Angel, kita ketemu lagi ya di ibadah Smiling Kid bersama adik-adik. Adik-adik di rumah sehat enggak? Kalau Kak Angel? Sehat dong. Sehat. Kita di sini sehat loh adik-adik. Adik-adik juga tetap sehat ya. Kita semuanya terus berdoa supaya badan kita tetap sehat. Yang sakit disembuhkan ya Kak Angel ya. Amin. Iya. Nah, sebelum kita ibadah, kita mau berdoa dulu. Silakan Kak Angel. Ayo adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas kesempatan-Mu pada hari ini untuk kami dapat beribadah. Engkau lindungi, Kau sertai Tuhan ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhir. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya, amin. Amin. Badan kita sehat, hati kita juga bersukacita. Kita bersyukur ya Kak Angel ya. Iya. Karena Tuhan sudah memberkati kita, menyertai kita, menjadikan hari ini hari yang indah, hari yang bahagia. Ya, ayo kita pujikan hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Kita semuanya bersuka. Ayo Kak Angel, kita bergoyang Kak Angel. Ayo adik-adik semuanya bangkit berdiri ya. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Di dalam Tuhan bersuka. Di dalam Tuhan
mari kita bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, bersuka, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah, sekarang bersuka, sekarang bersuka, sekarang bersuka, bersuka cita. Haleluya. Kita bersuka cita ya Kak Angel. Iya. Haleluya. Gini Kak Angel. Biasanya kita kalau ketemu nggak pakai masker ya di ibadah smelling kit ya kakak-kakaknya. Pasti Tapi bingung sekarang kayaknya ya. iya. Sekarang rekamannya pakai masker Masker. kayak. Nah, ini pesannya adik-adik. Ketika adik-adik bermain di luar rumah, coba tetap biasakan pakai masker. Kenapa Kak? Agar terhindar dari Apa? virus. Iya, dibiasakan ya. Untuk saat-saat ini kita terus berdoa, kita terus berusaha semaksimal mungkin ya kakak ya. Iya. Di luar rumah kita pakai Masker. masker untuk melindungi diri kita dan melindungi teman-teman kita. Terus semangat ya, ikuti prokes yang ada. Iya. Sekarang kita tetap bersuka cita kan kak? Tetap dong. Kita pujikan pujian Sungai Sukacita. Yuk, bergoyang lagi. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu. Sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu. Sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir, mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanku, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu. Sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Mengalir, mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu. Sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh.
Sekarang kita mendengarkan firman Tuhan. kita persiapkan hati kita ya untuk Mendengarkan sebagian dari sabdanya. ya, kita pujikan pujian seperti Samuel kecil. Adik-adik boleh duduk kembali. Mari Tuhan berfirman-Nya. Hati kami telah siap Kau bentuk, jadikan kami seperti Samuel kecil yang taat dengar-dengaran. Mari Tuhan berfirman-Lah. Mari Tuhan berfirman-Lah. Hati kami telah siap Kau bentuk, jadikan kami seperti Samuel kecil yang taat dengar-dengaran, yang taat dengar-dengaran, yang taat dengar-dengaran. Ayo adik-adik, kita tutup mata, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Tuhan memberikan sukacita di hati kami untuk kami bisa memuji Engkau, bersyukur kepadamu Tuhan. Tiba saatnya kami akan belajar firman-Mu, kiranya Tuhan Kau lembutkan hati ini untuk kami bisa menerima, untuk kami bisa memahami akan apa pengajaran yang diberikan kakak-kakak untuk kami. Terima kasih Tuhan, Roh Kudus tetap memimpin kami, memberkati kami semuanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Setelah kita lihat cerita pada minggu lalu, kita bisa melihat kepribadian Nathan seperti apa. Karena HP yang melupakan teman-temannya dan lebih asik bermain dengan game di HP-nya. Selain itu, Nathan juga melupakan ibadah sekolah minggu di gereja. Tetapi tidak hanya teman-teman dan guru sekolah minggu yang gerah dengan sikap Nathan. Tapi orang tua Nathan juga ikut gerah dengan sikap Nathan. Mau tahu kisah selanjutnya? Mari kita simak cerita berikut ini. Nathan, ayo doa pagi sama mama papa. Bentar, Ma. Aku mau cek HP-ku dulu. Oke, kalau sudah langsung ikut gabung doa bareng mama papa ya. Iya, Ma. Beberapa jam kemudian, Nathan kenapa masih main HP nak? Kenapa kamu gak ikut doa bareng mama papa? Oh iya, Nathan lupa. Besok aja ya, Ma. Mama Nathan sangat sedih melihat Nathan yang begitu berubah karena HP menguasai dirinya. Sampai-sampai Nathan menunda-nunda jam berdoa dengan keluarganya. Pak, mama sedih lihat Nathan sekarang. Iya, Ma.
Papa juga, Nathan sekarang lebih asik dengan HP-nya, sampai-sampai lupa ada jam doa keluarga. Tuhan Yesus, jamah hati anak kami Tuhan. Nanti Papa aja yang ngomong ke Nathan, Ma. Akhirnya Papa bertemu dengan Nathan dan membicarakan perubahan Nathan. Nathan, sini nak. Papa mau ngomong, Nat. Iya, Pak. Sini HP Nathan. Papa mau ngomong. Ngomong apa, Pak? Kamu sekarang banyak berubah ya. Gara-gara HP kamu. Papa putuskan kali ini HP kamu Papa sita dulu ya. Hah? Kenapa, Pak? HP kamu harus Papa sita kalau kamu merasa tidak bisa hidup dengan HP kamu. Cepat minta ampun sama Tuhan karena sudah melukai hati teman-temanmu, hati guru sekolah minggumu, hati orang tuamu, sampai hati Tuhan. Minta ampun, nak. Tapi, Pak, Mulai hari ini, ya Papa harus sita HP kamu. Nathan merasa kesepian. Nathan merasa kehilangan sesuatu dalam hidupnya yang buat dia senang, yaitu HP-nya. Tapi tiba-tiba Nathan ingat sesuatu. Nathan. Udah tak? Oh iya, kenapa aku nggak main ke rumah Rio ya? Terus main sama Caca. Aku coba deh main ke rumah mereka. Rio, Rio. Nathan, ayo masuk sini. Aku lagi main sama Caca. Setelah asik bermain, Nathan pun kembali ke rumah. Habis dari mana, nak? Habis main ke rumah Rio, Ma. Wah, main apa? Tadi kita main kejar-kejaran, main sepeda, terus main bola. Pokoknya banyak banget lah, Ma. Asik banget. Puji Tuhan kalau kalian bisa main bareng lagi. Ma, Nathan ke kamar dulu ya. Iya, nak. Seketika Nathan ingat omongan papanya tadi pagi, dan Nathan segera izin mama untuk pergi ke kamar dan berdoa dengan Tuhan. Sesampainya Nathan ke kamar, Nathan pun langsung berdoa sama Tuhan. Tuhan Yesus, ampuni Nathan yang sudah sakitin hati Tuhan, hati teman-teman, hati guru sekolah minggu, dan hati orang tua Nathan. Nathan berdoa supaya Tuhan mengampuni dosa Nathan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah menjamah hati Nathan, supaya tidak mengeraskan hati lagi. Terima kasih Tuhan Yesus. Nathan sudah berdoa. Haleluya. Amin. Kita belajar banyak dari Nathan. Jangan sampai HP menguasai hidup kita dan membuat orang lain menjadi gerah karena sikap kita, apalagi mendugakan hati Tuhan. Dan sikap Nathan untuk minta ampun dengan Tuhan adalah suatu tindakan yang benar. Jadi buat adik-adik yang merasa hidup adik-adik seperti Nathan yang sudah dikuasai oleh HP, mari adik-adik minta ampun sama Tuhan. Dan tidak ada kata terlambat. Shalom adik-adik, gimana nih kabarnya? Kalian harap semua kita baik-baik aja. Di rumah kita masing-masing, kita tetap menjalankan protokol kesehatan, tetap menjaga diri, dan tetap berharap hanya kepada Tuhan untuk keadaan semuanya. Oke, saatnya kita masuk dalam firman Tuhan nih. Setelah kita melihat cerita dari Nathan, nah apa yang kita dapatkan adik-adik? Kalian punya judul dari renungan kita hari ini, yaitu jangan berhalakan sesuatu. Apa sih kalian berhalakan sesuatu? Apa sih maksudnya? Kalian tahu nggak apa dari
arti kata berhala. Kalian kasih tahu nih apa dari arti kata berhala. Kalau di dalam KBBI, berhala dimaksud patung dewa, sesuatu yang didewakan, yang disembah dan dipuja. Memberhalakan, itu dimaksud memuja, mendewakan. Memuja-muja, mendewakan, mengagungkan, mengkultuskan. Itu dari arti dari kata berhala menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah kalian, apa sih maksudnya jangan berhalakan sesuatu dengan cerita Nathan barusan? Nah, kalian ajak kita buka Alkitabnya di dalam Matius pasal 6 ayat 24. Kalian bacakan ya adik-adik. Tak seorang pun mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Amin. Nah, firman Tuhan ini di dalam Matius pasal 6 ayat 24 itu menceritakan judul perikopnya di atas itu hal mengumpulkan harta. Nah, ini sendiri siapa yang ngomong adik-adik? Ini sendiri yang ngomong Tuhan Yesus pada waktu dia menjadi manusia turun ke bumi. Tuhan Yesus menegaskan bahwa dia bilang apa? Jangan mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Jadi ada dua hal. Mengabdi itu apa? Mengabdi itu memberikan diri. Kalau misalnya kita percaya kepada Tuhan, kita mengabdikan diri kita kepada Tuhan. Kita percaya penuh. Kita berserah. Kita berharap, percaya, beriman. Semuanya pokoknya tentang Tuhan. Nah itu ada dua ini, Allah dan Mamon. Yang dimaksud Mamon itu apa sih kalian? Kalian akan jelasin sedikit tentang Mamon. Mamon pada waktu itu disebut kekayaan, berasal dari bahasa Kasdim yang berarti rumah harta benda. Artinya kurang lebih Mamon itu kekayaan. Nah, kalau misalnya kita kekayaan, berarti kekayaan itu kan meliputi apa aja kalian? Kekayaan itu ada apa aja? Coba, ada rumah, ada mobil, ada harta-harta benda yang kita miliki seperti emas, handphone juga bisa, atau sesuatu yang berharga yang mungkin jarang orang lain punya. Atau apa? Ada jabatan. Kalau misalnya kita udah besar kan, kita udah kerja terus ada jabatan, atau mungkin mama papa kita atau kakak kita yang udah bekerja punya jabatan tertinggi. Nah, itu berbicara tentang Mamon adik-adik. Tuhan Yesus menegaskan di sini bahwa jangan sampai kita mengabdi kepada dua tuan, karena kalau misalnya kita mengabdi kepada Tuhan, kita akan mengasihi yang lain dan membenci yang lain. Nathan cerita barusan ini menjelaskan bahwa dia pertamanya mengasihi siapa? Dia mengasihi apa yang dia miliki, yaitu handphone dia. Handphone ini yang kalian pegang ini. Nathan pada waktu itu mengasihi handphonenya melebihi apa? Melebihi ibadah di gereja, melebihi persekutuan doa, terus melebihi orang tuanya sekalipun. Dia lebih mengasihi handphonenya dengan cara apa? Dia memperhatikan handphonenya terus, main game atau main sosial media atau main yang lain. Pertanyaannya, apakah punya handphone ini salah? Jawabannya tidak salah. Tapi kalau misalnya kita bisa memakainya dengan baik dan benar. Seperti apa sih Kak memakainya dengan baik dan benar? Misalnya nih, kalau misalnya kita punya handphone, kita kan lagi ada sekolah online nih, ya kita pakai buat belajar, buat sekolah online, buat cari sesuatu yang penting. Kalau ada Alkitab seperti kalian ini, buat baca Alkitab. Tapi kalian anjurkan kita baca Alkitab di buku. Jadi di buku kita bisa lebih paham. Kalau misalnya di handphone ini seringkali fokus kita lari ke lainnya. Kalau misalnya kita baca nih Alkitab di handphone, misalnya nih, terus ada sesuatu yang muncul di aplikasi WhatsApp dan lain, terus kita nggak fokus. Jadi kalian tetap anjurkan baca Alkitab di buku. Tapi kalau misalnya kita tidak bawa buku, boleh baca Alkitab di sini. Nah itu kegunaannya HP. Kalau misalnya kita bisa gunakan dengan baik untuk sesuatu yang penting, bukan yang nggak penting. Kalian boleh main game nggak sih?
Boleh, jawabannya boleh, tapi jangan sampai kita kecanduan game. Karena apa adik-adik? Sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Kita udah pernah dengar belum beritanya? Ada anak ini kecanduan game terus sampai dia sakit mata dan buta. Ada anak kecanduan game sampai dia mencuri uang untuk membeli top up ini, mengisi ini, membeli ini di game tersebut. Itulah adik-adik dampak dari kita kecanduan atau kita memberhalakan sesuatu, yaitu handphone yang kita miliki. Kita bisa melakukan apa aja sesuatu yang nggak baik untuk mendapatkan sesuatu tersebut. Kalian pun main HP, kalian pun main game di HP. Ada PUBG, ada yang paling sering PUBG sih. Tapi kalian nggak pernah beli ini itu untuk top up. Mungkin orang-orang lain yang punya ada berkat dan lain bisa beli. Tapi jangan sampai itu jadi nomor satu adik-adik. Kita melakukan semuanya untuk membeli supaya kita terlihat keren, terlihat sangar sama teman-teman kita. Ini karakternya bagus, ada ini dan itu. Jangan sampai seperti itu ya. Ya biasa aja lah kita main buat hiburan, hanya buat hiburan semata. Kalau kita bosan, kita stres dan lain-lain, kita bisa main pakai HP ini untuk hiburan aja. Nah, Tuhan Yesus menegur kita semua adik-adik. Tuhan Yesus pun menegur Nathan, Karian, kita semua yang ada dimanapun kita berada. Jangan sampai kita mengabdi kepada dua Tuhan, Allah dan Mamon. Apa yang kita miliki saat ini, misalnya handphone, atau apa, atau jam tangan, atau mungkin baju, atau mobil, motor, rumah, nantinya yang kita miliki suatu saat, kalau misalnya kita udah bekerja, jangan sampai kita tertuju pada sesuatu yang fana, karena itu sesuatu yang fana, artinya semuanya tidak abadi, dan itu sebenarnya pemberian dari Tuhan Yesus adik-adik. Apapun yang kita punya ini, semuanya ini pemberian, bukan punya kita. Karya nih, ini pun diberi Tuhan. Nafas kita diberi Tuhan. Kalau kita punya orang tua masih lengkap, terus punya pekerjaan yang baik, punya pekerjaan yang bagus, itu juga pemberian dari Tuhan. Orang tua kita punya usaha, itu juga pemberian dari Tuhan. Kita punya motor, mobil, itu juga pemberian dari Tuhan. Yang paling penting apa yang harus kita patut banggakan? Kita punya Tuhan, itu yang paling penting. Harus Tuhan nomor satu di dalam hidup kita. Jangan sampai Tuhan itu salah satunya. Kalau misalnya ditanya nih, Tuhan nomor berapa sih di hati adik-adik? Nomor satu Tuhan. Nomor dua ini dan lain-lain. Jangan adik-adik, kalau misalnya kita ditanya, Tuhan nomor berapa di hidup kalian? Tuhan nomor berapa di hidup kalian? Jawabannya Tuhan satu-satunya. Karena di dalam Tuhan ada keluarga, ada papa mama, ada orang-orang yang mengasihi, ada berkat. Pastinya kita diberkati melalui siapapun yang Tuhan pakai. Kita butuh makan, Tuhan berkati. Kita butuh uang buat biaya sekolah, Tuhan cukupkan. Terus ada jaminan hidup. Kalau kita besar, kita tidak perlu khawatir kita sekolah di mana, kita nanti seperti apa. Kita tidak perlu khawatir, masa depan dan cita-cita kita di tangan Tuhan. Jadi Tuhan di dalam semuanya, masa depan, keluarga, keselamatan pun ada di dalam Tuhan. Itu yang paling penting, bahwa Tuhan memberikan segalanya untuk kita adik-adik. Jadi tetaplah percaya hanya kepada Tuhan adik-adik. Berharap penuh, percaya, jangan sampai sesuatu yang ada dalam pikiran kita, hati kita itu menjadi berhala dan menomorduakan Tuhan di dalam hidup kita. Itu jangan sampai adik-adik. Tetap Tuhan di dalam pikiran kita, di dalam hati kita, di dalam semuanya tentang Tuhan. Tidak ada tentang lain. Di dalam Tuhan itu ada semuanya adik-adik. Jadi kita nggak perlu takut. Kita tetap harus percaya penuh, beriman kepada Tuhan apapun yang terjadi saat ini. Kalau misalnya kita mengalami sesuatu, jangan takut, ada Tuhan di dalam hidupmu, di dalam hidup Karian, dan di dalam hidup kita semua. Jadi pertanyaan Karian, jangan memberhalakan sesuatu, jawabannya ya, karena ada Tuhan di dalam hidup kita. Kita tidak perlu memberhalakan sesuatu, apapun itu, karena semuanya berasal dari Tuhan. Tuhanlah sang pemberi. Kalau misalnya kita memberhalakan ciptaannya, karena Tuhan kan sang pencipta, kita memberhalakan ciptaan, itu tidak bagus. Yang paling fokus utamanya satu-satunya yaitu sang pencipta. Kita harus percaya, kita harus
menyembah, memuji, memuliakan, semuanya hanya untuk kemuliaan Tuhan. Jadi kalau misalnya HP, semuanya itu ciptaan dari kita diberikan hikmat, terus Tuhan bisa terus kita bisa melakukan segalanya, itu semua dari Tuhan, hikmat-hikmat Tuhan, hikmat-hikmat yang berasal dari Tuhan, pemberian-pemberian itu juga semuanya berasal dari Tuhan, adik-adik. Jadi itu firman Tuhan dari Karian. Kalian harapkan kita tetap menomorsatukan Tuhan dalam hidup kita. Jangan sampai kita memberalakan sesuatu di dalam hidup kita. Oke, sampai di sini saja firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati adik-adik. Bagaimana adik-adik firman Tuhannya hari ini? Seru nggak? Seru, Kak. Jangan lupa ayat hafalannya dihafalkan, di video dan dikirim di grup masing-masing. Ya, tetap semangat ya. Nah, kita lihat pengumuman yang ada. Shalom adik-adik, bertemu lagi bersama Kak Vidya. Hari ini ada pengumuman nih buat adik-adik semua yang ada di rumah. Bagi adik-adik, mama dan papa atau siapapun yang terberkati dengan pelayanan Smiling Kids, yang rindu memberikan persembahan untuk pelayanan Smiling Kids, bisa dititipkan ke orang tua adik-adik ketika hadir di ibadah offline di gereja, atau bisa ditransfer di rekening Smiling Kids di nomor 0181667817 BCA atas nama Daniel Pugo Santoso. Terima kasih adik-adik, mama dan papa dan semuanya yang sudah mendukung dan berpartisipasi di dalam pelayanan Smiling Kids. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Ibadah Smiling Kids hari ini dengan pujian terima kasih Tuhan. Tuhan, Engkau berkati gerejamu Tuhan, GP Sintro, yang menjadi berkat untuk kami. Berkati Ibu Gembala, berkati pelayan-pelayan Tuhan yang ada, berkati jemaat-jemaat semua yang ada, berkati kakak-kakak sekolah minggu, berkati anak-anak sekolah minggu, berkati semuanya Tuhan Yesus. Apapun yang gereja Tuhan butuhkan di dalam pelayanan ini, Engkau cukupkan dan Engkau berkati segala sesuatunya Tuhan Yesus. Berdoa untuk bangsa ini Tuhan, bangsa Indonesia yang Engkau kasihi,
Engkau cintai. Segala sesuatu yang terjadi dalam bangsa ini Tuhan, kami tahu semuanya membuat kami patah semangat, seperti tidak ada harapan. Tapi kami percaya Tuhan, di dalam Engkau ada harapan, ada sesuatu yang membuat kami bangkit lagi, dan kami bisa terus berjalan, dan kami terus bisa melakukan aktivitas kami karena Engkau ada di dalam kami Tuhan Yesus. Pulihkan bangsa ini Tuhan Yesus, pakai gerejamu Tuhan menjadi berkat dimanapun gerejamu Tuhan berada. Biarlah kami bisa memberitakan namamu melalui kehidupan kami. Kami adalah surat terbuka untuk siapapun yang bertemu dengan kami, teman-teman kami yang belum mengenal Engkau, keluarga kami yang belum mengenal Engkau, siapapun yang kami jumpai Tuhan Yesus, biarlah melihat Tuhan di dalam kami. Firman Tuhan yang kami dengar Tuhan Yesus, biarlah memberkati kami, dan kami terus bisa menjadikan Engkau satu-satunya Tuhan Yesus, tidak menjadikan Engkau nomor 2 atau salah satunya Tuhan Yesus. Biarlah Engkau ada nomor 1 di dalam hidup kami Tuhan. Kami berdoa, kami yang sakit Engkau berikan kesembuhan, kami yang dalam pergumulan Engkau berikan jalan keluar, Engkau berikan solusi yang terbaik. Kami yang masih sekolah juga Engkau berikan kami kepintaran, Engkau cukupkan apapun segala hal yang kami butuhkan untuk biaya sekolah Tuhan Yesus. Orang tua kami, pekerjaan mereka Engkau berkati, kesehatan mereka juga Engkau berkati. Kakak-kakak kami, adik-adik kami, saudara-saudara kami yang jauh maupun yang dekat, Engkau berkati semuanya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah ibadah sekolah minggu untuk minggu depan dan seterusnya Engkau juga memberkati kakak-kakak yang melayani. Firman Tuhan yang diberitakan menjadi berkat atas kami. Ini doa dan permohonan kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Alia. Amin. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.